Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia dimanapun kalian berada. Salam berjumpa dengan saya Kak Dewi yang akan membantu kalian lebih memahami bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Apa kabar kalian saat ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan gembira ya. Nah, tadi kita mendengar kata sehat dan gembira. Menurut kalian termasuk jenis kata apakah kedua kata tersebut? Nah, kalian benar. Kedua kata tersebut itu merupakan jenis kata sifat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kata sifat. Baik, sebelum kita memasuki ke contoh-contoh kata sifat, sebelumnya kakak akan menjelaskan tentang apa itu kata sifat. Kata sifat atau yang disebut juga adjektiva adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sifat, keadaan, ataupun kondisi dari suatu benda atau kata ganti. Kata sifat seringkali digunakan dalam kalimat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan spesifik tentang suatu objek ataupun subjek. Kata sifat dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama itu kualitas, misalnya indah, jelek, bersih, kotor. Yang kedua itu ukuran, misalnya besar, kecil, tinggi, pendek. Dan yang ketiga itu sifat, misalnya baik, jahat, jujur, rajin, pemalas. Dan yang keempat itu kondisi, misalnya sakit, sehat, lelah, gembira, seperti yang kakak katakan tadi. Selanjutnya kakak berikan contoh kata sifat dalam kalimat. Yang pertama contohnya yaitu dalam kalimat dia seorang wanita cantik. Kata cantik adalah kata sifat yang menerangkan benda. Dan contoh yang kedua yaitu dalam kalimat buku itu sangat tebal. Kata tebal adalah kata sifat yang menerangkan kata benda yaitu dari buku. Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan kakak tadi? Jika kalian sudah mengerti, mari kita menggali contoh-contoh kata sifat yang lebih banyak lagi yuk. Di sini kakak akan membantu kalian mencari contoh-contoh kata sifat yang tidak sulit kalian temukan, yaitu kalian temukan di kehidupan kalian sehari-hari. Ayo kita mulai. Kalian pertama-tama bisa lihat dulu gambar yang ada di sini. Kira-kira apa ya yang dirasakan anak tersebut? Coba deh, kalian pasti pernah kan menjadi seperti anak tersebut? Yap, benar. Anak tersebut yaitu sedang kepanasan karena panasnya matahari. Maka dari itu kata sifatnya yaitu panas. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Kalian bisa lihat gambar di sini. Nah, kira-kira apa ya yang kalian katakan ketika kalian melihat bunga ini di sebuah taman? Nah, pasti kalian mengatakan bahwa wah, bunga ini cantik sekali. Nah, maka dari itu kata sifatnya yaitu cantik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Coba kalian lihat ini. Kira-kira dari kalian semua ada yang tahu nggak kata sifat apa dari kalimat yang dikatakan oleh anak tersebut? Nah, kalian benar sekali. Kata sifat dari kalimat yang dikatakan oleh anak tersebut yaitu besar. Selanjutnya, pasti kalian sudah mengerti dan sudah paham dari kalimat yang dikatakan oleh anak-anak yang ada di gambar ini. Nah, kata sifatnya apa ya? Kata sifatnya yaitu panjang. Karena kalian sudah mengerti, di sini kakak akan memberikan pertanyaan terakhir untuk contoh kata sifat yang kalian pasti temukan setiap harinya. Maka dari itu coba kalian lihat yang gambar sini dan ini. Nah,
pasti kalian temukan kan setiap hari di sekolah. Maka dari itu, contoh dari kata sifat yang ini yaitu bersih dan yang ini kotor. Kelas yang bersih dan kelas yang kotor. Hebat. Nah, dari contoh-contoh yang kakak berikan tadi, kalian bisa catat ya agar kalian tidak kebingungan lagi untuk mencari jenis kata di setiap kalimat yang kalian katakan setiap harinya. Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat mengetahui bahwa kata sifat itu membantu kita mendeskripsikan benda atau orang dengan lebih jelas. Semoga teman-teman semua semakin paham ya. Jangan lupa latihan terus dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari nama-nama planet yang ada di tata surya kita. Apakah teman-teman tahu apa itu planet dan apa itu tata surya? Tidak tahu? Jangan khawatir, mari kita pelajari bersama-sama. Jadi, tata surya adalah sebuah sistem besar yang ada di antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua benda langit yang berputar mengelilinginya, termasuk planet, bulan, asteroid. Semua benda itu saling terikat dan bergerak bersama karena adanya gravitasi matahari yang sangat kuat. Sedangkan planet itu apa ya? Jadi, planet adalah benda langit berbentuk bulat yang mengelilingi matahari dan jalur orbitnya sudah bersih dari benda-benda besar lain. Mari kita nyanyikan lagu mengenai nama-nama planet yang ada di sistem tata surya kita. Kita nyanyi bareng lagu Keluar Angkasa. Satu, Dua, tiga, let's go! Merkurius, planet terkecil, Venus, bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Wow, teman-teman sangat hebat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sepertinya video kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Hai teman-teman, kenalkan nama kakak adalah Kak Dinda. Nah, di sini kita akan belajar tentang bintang. Kalian pernah lihat bintang di langit malam gak ya? Yang nyala kecil seperti kelap-kelip lampu. Nah, seperti ini guys. Cantik banget ya teman-teman. Tapi kalian tahu gak apa itu bintang? Yuk kita cari tahu bersama-sama apa itu sebenarnya bintang. Jadi, bintang itu bukanlah stiker di langit ya teman-teman, tapi bintang itu adalah bola raksasa yang sangat besar dan sangat panas ya teman-teman. Kalian tahu nggak bintang yang paling dekat dengan bumi siapa? Hayo. Yaps, betul banget, yaitu adalah matahari. Ternyata matahari itu juga bintang loh teman-teman. Bedanya dia lebih dekat dengan bumi, jadi terlihat lebih terang dan lebih besar guys. Tapi kenapa ya bintang cuma kelihatan pada saat waktu malam saja? Kenapa ya? Yaps, betul. Karena ketika siang hari, cahaya matahari itu terang banget. Jadi sinar bintang ketutup dengan cahaya matahari.
Tapi ketika malam, cahaya bintang lebih terang dan lebih jelas dilihat pada malam hari. Nah, sekarang kita tahu kan tentang bintang? Yuk, mari bersama bernyanyi tentang bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban, dan juga contoh-contoh dari hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh dari hak dan kewajiban di rumah. Hak kita di rumah yaitu hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan. Sedangkan kewajiban kita di rumah, kewajiban membantu orang tua, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan rumah. Contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak kita di sekolah yaitu hak mendapatkan kasih sayang dari guru, hak mendapatkan pelajaran, hak menggunakan fasilitas sekolah, dan hak dilakukan secara adil. Sedangkan kewajiban kita di sekolah, kewajiban mengerjakan tugas, belajar, mendengarkan penjelasan dari guru, dan menjaga kebersihan sekolah. Supaya belajarnya lebih asik, gimana kalau kita nyanyikan? Oke juga. Let's go! Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contoh hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, kenalin saya Novia Aulia. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi opini dan fakta. Apa sih opini dan fakta itu? Mari simak videonya sampai habis. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta adalah sesuatu yang nyata dan tidak bergantung pada pendapat atau perasaan seseorang. Kita bisa memverifikasi fakta dengan sumber yang dapat dipercaya atau bukti yang nyata. Sedangkan opini adalah pendapat, perasaan, atau pandangan pribadi seseorang tergantung pada sesuatu. Opini bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan secara langsung. Opini ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Contoh dari fakta yaitu yang pertama, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Yang kedua, Jakarta adalah ibu kota Indonesia.
Yang ketiga, seekor gajah dapat memiliki berat badan hingga 6.000 kg. Nah, contoh dari opini yaitu, saya rasa matematika adalah pelajaran yang paling menyenangkan. Selanjutnya, perbedaan antara fakta dan opini. Fakta dapat dibuktikan kebenarannya, tidak tergantung pada pendapat pribadi. Fakta biasanya dapat dicek atau diverifikasi dengan data atau sumber yang dapat dipercaya. Sedangkan opini merupakan pendapat atau perasaan pribadi, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif dan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari fakta dan opini. Ciri-ciri fakta yaitu, yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, tidak memihak. Ketiga, umumnya menggunakan data konkret, angka, atau informasi yang dapat diverifikasi. Nah, ciri-ciri dari opini yaitu, yang pertama, tergantung pada sudut pandang individu. Yang kedua, belum tentu benar atau dapat dibuktikan. Yang ketiga, biasanya menggunakan kata-kata seperti menurut saya, lebih, paling, seperti itu. Baik, sampai di sini saja yang dapat kakak jelaskan tentang opini dan fakta. Jika ada perkataan yang salah, kakak mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saputri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang seru dan penuh imajinasi, yaitu karya fiksi. Karya fiksi adalah karya sastra yang berisi kisah atau cerita hasil rekaan atau imajinasi pengarang. Meskipun karya fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan kenyataan, tetapi tetap bisa mencerminkan realita kehidupan manusia. Contoh karya fiksi antara lain cerpen, novel, kartun, komik, dan roman. Setiap jenis fiksi memiliki ciri khas, panjang tulisan, serta pengembangan tokoh dan konflik yang berbeda. Ada beberapa ciri khas dari karya fiksi. Yang pertama, mengandung unsur imajinatif atau rekaan. Yang kedua, mengandung unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga, bahasanya bersifat kiasan dan sering menggunakan gaya bahasa tertentu untuk membangun suasana. Karya fiksi biasanya tidak bertujuan memberikan informasi faktual, melainkan menyampaikan pesan-pesan moral, nilai kehidupan, dan hiburan. Untuk memahami karya fiksi, kita perlu mengenal unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya dari dalam. Unsur ini terdiri atas tema, yaitu berisi ide pokok atau gagasan utama cerita. Tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dalam cerita serta karakter yang melekat padanya. Alur, yaitu berisi jalan cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Latar, yaitu berisi waktu, tempat, dan suasana cerita berlangsung. Sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang dalam menyampaikan cerita. Dan terakhir, amanat, yaitu berisi pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita bisa menganalisis dan menikmati karya fiksi secara lebih mendalam. Lalu, apa sih manfaat dari membaca atau menonton karya fiksi? Membaca atau menonton karya fiksi bisa melatih imajinasi, empati, serta kemampuan berpikir kritis. Kita bisa merasakan pengalaman hidup dari berbagai sudut pandang, memahami emosi tokoh, bahkan belajar nilai kehidupan yang bermakna. Nah teman-teman, itulah pengantar kita tentang karya fiksi. Teruslah menulis dan membaca, karena lewat fiksi kita bisa menjelajahi dunia tanpa batas.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencapai tujuan yang kita tujukan. Misalnya kita mahasiswa, calon mahasiswa mau masuk ke UNA, tujuan kita menjadi mahasiswa. Nah, setelah kita melakukan administrasi, tercapai nggak tujuan? Tercapai. Selanjutnya, ini saya ke sekretariatan. Bis. Isi. Sekretariatan. Hari lalu itu ke sekretariatan. Bagian dari administrasi. Bagian dari administrasi. Yang membantu untuk mengelola. Bagiannya dalam bentuk apa? Mengelola surat Mengelola surat. atau Tempat. Ada yang lebih tepat lagi. atau mencatat dan pengatur administrasi. Ya. Ke sekretariatan. Jika suka kata utamanya adalah pernah dengar sekret? Apa itu sekret? Tempat. Sekret itu tempat. Ada lagi. Tempat. Kalian punya sekret nggak? Nah itu apa namanya? Tempat Selain itu, teduh. Tempat berteduh. ya sama tempat. Tempat istirahat. Tempat diskusi. Tempat diskusi itu fungsinya. Tempat makan. Itu fungsi. Jadi Ini pengertian. bangunan. Bangunan. Tempat bangunan ada lagi. Apa lagi? Sekret. Tempat pengelolaan itu namanya. Baik. Tempat pengelolaan. Apa yang dikelola? Tempat surat menyurat. Hah? Tempat surat menyurat. Sama tempat. Ya itulah dia udah tempat. Nggak ada lagi. Ya rinciannya kayak gitu dia. Saya bertanya pengertian. Di Google tuh kayak gitu loh. Oke, udah ini ke Mas ya. Tempat katanya. Tempat atau bangunan. Iya. Ya. Oke. Apa fungsinya? Tadi Apa? berdiskusi, Untuk diskusi. istirahat, Lagi. Mencatat dan menyimpan dokumen yang penting. Mencatat. Menyimpan. Menyusun agenda kegiatan organisasi. Rapat. Menyusun. Lagi. Gosip. Gosip gitu pengawas. Gosip itu mawar. Bagus. tempat rapat, Hah? rapat, Apa? Gosipin orang awal. Pen. menyusun strategi. Menyusun strategi ini menyusun. Nah. Lagi fungsinya wawancara. Nanti kita diwawancara juga ya.